Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diajeng Nadia Muslimah Putri Armanjaya dengan NIM 186300065. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai analisis kadar logam berat Pb atau timbal dalam jamu atau sediaan herbal. Dibuatnya PowerPoint ini untuk pemenuhan tugas kimia analisis bahan pangan industri dengan dosen pengampu yakni Ibu Diana Chandra Dewi. Pertama, mengenai kontennya, dapat dilihat di layar bahwa ada beberapa bahasan yang akan dibawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama yakni latar belakang, kemudian perihal jamu, logam berat pada jamu, metode analisis logam berat Pb pada jamu, hasil analisis logam berat Pb pada jamu, yang terakhir yakni kesimpulan dan penutup. Langsung saja yakni mengenai latar belakang dari analisis ini. Seperti diketahui bahwa jamu umumnya minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jamu biasanya digunakan sebagai pengobatan untuk mengobati penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh obat kimia. Jamu masihlah digemari hingga saat ini, terutama bagi kalangan orang tua yang melekat dengan slogan obat tradisional. Meski begitu, jamu diterima juga di kalangan muda. Faktor yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi obat tradisional, yakni selain harganya yang terjangkau, khasiatnya pun dapat dirasakan sendiri dan juga efektif untuk mengobati penyakit yang sukar diobati dengan obat kimia. Meminum jamu dalam hal untuk mendukung kesehatan dan penggunaan obat tradisional, terutama tumbuhan, saat ini telah melekat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun memang sedikit berkurang. Bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan jamu umumnya yakni temulawak, jahe, temu ireng, mengkudu, adas, kunyit, merica, asam, dan yang lainnya. Khasiat jamu tidak dapat dirasakan secara langsung, sehingga tidak sedikit pihak-pihak yang menambahkan bahan kimia ke dalam jamu. Hal inilah yang menjadikan banyak temuan adanya logam berat yang terkandung pada jamu. Adanya logam berat pada jamu semakin melebihi ambang batas aman yang diperbolehkan oleh BPOM RI. Banyaknya oknum yang menjual bebas jamu mereka tanpa adanya izin edar dari BPOM mengakibatkan tidak sedikit orang yang teracuni dengan adanya logam berat tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah menganalisis adanya logam berat pada jamu. Yang pertama, penelitian Husna di tahun 2015 mengenai analisis kandungan logam timbal, kadmium, dan merkuri dalam produk jamu pegel linu yang beredar di kota Pekanbaru. Dari hasil penelitiannya, didapatkan bahwa sampel mengandung 0-34,94 ppm timbal, 0,01 ppm kadmium, dan 0,21 hingga 1,82 merkuri. Hal ini melampaui ambang batas aman yang diperbolehkan oleh BPOM RI, yakni sebesar 1 ppm Pb dan 0,03 merkuri. Sedangkan logam kadmium nilainya masih berada di bawah ambang batas aman yang diperbolehkan, yakni sebesar 0,2 ppm. Sedangkan dari penelitian Asra tahun 2019 mengenai analisis kandungan logam timbal dan kadmium dalam produk jamu asam urat dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Dari hasilnya didapatkan bahwa adanya 3 sampel yang dianalisis negatif mengandung logam kadmium, namun tiga-tiganya positif mengandung logam timbal, yakni sebesar 2,2055 ppm, 3,6465 ppm, dan 3,0156 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa semua sampel memenuhi syarat edar oleh BPOM yang kurang dari 10 ppm untuk kadar logam timbal. Berikutnya yakni metode analisis logam berat Pb pada jamu. Dari sumber yang saya dapatkan bahwasanya ada 2 metode yang umumnya sering digunakan dalam analisis logam berat, yakni destruksi kering dan destruksi basah. Dalam destruksi kering dilakukan dengan cara pengabuan dalam novel furnace pada suhu pemanasan tertentu tergantung bahan. Destruksi kering lebih aman, sederhana, dan pada umumnya tidak memerlukan reaksi. Prosedurnya paling umum digunakan untuk menentukan total mineral. Dan pada destruksi basah, proses perombakan logam organik dengan menggunakan asam kuat, baik tunggal maupun campuran, kemudian dioksidasi menggunakan zat oksidator sehingga dihasilkan logam anorganik bebas. Destruksi basah sangat sesuai untuk penentuan unsur-unsur logam yang mudah menguap.
Berikut adalah tahap-tahapan metode destruksi basah. Saya mengambil tahapan ini dari Ratnapani Ajeng, skripsi mengenai penetapan kadar logam timbal dan kromium pada jamu Cina berbagai merek dalam kemasan kaleng yang beredar dipasarkan dengan metode SSA. Dari 0,20 gram serbuk sampel, kemudian dimasukkan ke dalam cawan perselen dan ditambahkan 1 ml asam nitrat dan ditambahkan 200 mikroliter asam perklorat. Kemudian didiamkan hingga tidak bereaksi lagi atau ditandai dengan hilangnya asap coklat dan dipanaskan hingga larutan jernih. Kemudian ditempatkan volumenya hingga 10 ml yang terakhir dimasukkan ke dalam vial polietilen. Dan kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom. Berbeda dengan metode destruksi kering, bahwasanya 2 gram serbuk sampel yang dimasukkan ke dalam cawan perselen, kemudian dipanaskan dengan furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian ditambahkan 1 ml asam nitrat dan didiamkan hingga tidak bereaksi lagi yang ditandai dengan hilangnya asap coklat. Kemudian dipanaskan hingga larutan jernih dan ditempatkan volumenya hingga 10 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam vial polietilen dan terakhir dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom. Hasil analisis logam berat Pb pada jamu. Hasil yang saya tampilkan ini berasal dari Jurnal Farmasi dan Sains volume 2 nomor 1 milik Asra Ridho DKK tahun 2019. Didapatkan bahwasanya logam Pb yang dianalisis kadar rata-ratanya yakni 2,2055, 3,6465, dan 3,0156. Didapatkan dari 3 sampel yang berbeda dan juga nilai absorbansi yang berbeda. Kemudian hasil analisis yang berikut ini saya kutip dari Husna Okta DKK tahun 2015, Jurnal Mahasiswa FMIPA Universitas Riau. Husna menganalisis 6 sampel dan mencari mengenai kadar timbal, kadmium, dan merkuri. Didapatkan dari ke-6 sampel tersebut pada analisis timbal bahwa sampel B itu memiliki kadar tertinggi yang melebihi ambang batas aman yang diperbolehkan oleh BPOM RI, yakni sebesar 1 mg per kilogram. Sedangkan yang dianalisis itu hampir seluruhnya melebihi ambang batas aman dari BPOM RI. Dapat dilihat bahwa sampel B tertinggi 34,94, sampel C 10 mg per kilogram, sampel D 14,20, sampel E 9,20, dan sampel F 20,40. Sedangkan batas cemaran logam dari BPOM RI yakni sebesar 1 mg per kilogram. Kemudian kita sudah memasuki kesimpulan, dapat disimpulkan bahwasanya dari penelitian Asra tahun 2004, kandungan timbal dalam jamu yang dianalisis tidak ada yang melebihi ambang batas aman BPOM RI, yakni sebesar 10 ppm. Dan dari penelitian Husna 2015 didapatkan bahwa tidak sedikit sampel yang diuji melebihi ambang batas aman BPOM RI, yakni 1 mg per kilogram kandungan timbal di dalam jamu yang dianalisis. Dalam artian hampir seluruh sampel yang dianalisis kadar timbalnya itu melebihi ambang batas aman dari BPOM RI. Kemudian ini sumber-sumber yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.